Halo, ketemu lagi dengan saya Tony di Komunikasi Bisnis Online. Kita sekarang ada di modul 4. Setelah kita memahami komunikasi secara psikologinya, sekarang kita masuk ke teknik dasarnya, teknik dasar dalam komunikasi. Kita mulai dari opening. Di sini ada konsep sederhana dalam komunikasi supaya Anda gampang untuk mengingat. Jadi ini kita ilustrasikan dengan pesawat, sebuah pesawat yang mau melakukan perjalanan. Jadi di sini ada take off, itu mewakili introduction, openingnya, kemudian konten, lalu ada landing mewakili closing. Jadi diingat ya, take off, konten, landing. Take off mewakili introduction, opening saat kita melakukan komunikasi, kemudian konten, pesan yang kita sampaikan, lalu landing itu mewakili closingnya. Kita mulai dari opening. Judul, tulisan, perkenalan, pengantar, pembuka, atau pendahuluan, usahakan singkat saja dan bikin penasaran. Ini termasuk openingnya. Dan dalam opening ada attractive introduction, salam pembuka atau greetings, sebutkan nama dan beberapa informasi pribadi atau profesi yang relevan dengan konten tulisan Anda. Bisa nama Anda sendiri atau nama toko yang mau Anda angkat dalam tulisan, tergantung platform medianya. Ada beberapa pilihan attractive introduction. Yang pertama adalah quote. Quotes ini bisa Anda kutip dari ayat suci, pemikiran para filsuf dengan filosofinya, bisa juga syair, pantun, lagu, atau dari pemikiran Anda sendiri. Usahakan berhubungan dengan konten cerita yang Anda tulis. Contoh, untuk konten pengembangan diri atau karakter building, ini quotes-nya. Urusan kita dalam dunia ini bukanlah melampaui orang lain, melainkan melampaui diri kita sendiri. Lalu untuk konten bisnis, membangun jaringan atau network, ini quotes-nya. Barang siapa mau disiarkan badannya, diluaskan rezekinya, hendaknya banyak-banyak melakukan silaturahmi. Itu ada contoh dan Anda bisa kembangkan lagi. Lalu attractive introduction yang kedua, ada shocking statement. Pernyataan atau pertanyaan yang bikin shock, yang bikin audiens shock, kaget, menakut-nakuti, yang efeknya membuat penasaran pembaca untuk tahu lebih banyak. Usahakan berhubungan dengan konten cerita. Jadi shocking statement ini pernyataan atau pertanyaan yang bikin shock audiens, kaget, menakut-nakuti, yang efeknya membuat penasaran pembaca untuk tahu lebih banyak. Usahakan berhubungan dengan konten cerita. Contohnya untuk konten parenting. Tahukah Anda, apa-apa yang dipelajari oleh seorang anak dalam 5 tahun pertamanya akan berdampak besar pada keseluruhan hidupnya sampai dewasa. Lalu contoh untuk konten kesehatan. Tahukah Anda, kuman tak kasat mata bisa ada di mana saja. Selalu cuci tangan dengan sabun mengandung anti kuman untuk menjaga kesehatan Anda. Attractive introduction yang ketiga, audience participation, partisipasi dari audiens. Melibatkan pembaca dengan kalimat pertanyaan dan pernyataan agar merasa dekat secara emosional, seolah-olah melakukan komunikasi langsung. Walaupun kita komunikasinya online, baik melalui video maupun melalui tulisan, tapi ini kita buat seolah-olah kita komunikasi langsung dengan pembaca atau audiens. Ini contohnya untuk konten kuliner. Apakah Anda suka rendang Padang? Saya yakin di antara pembaca banyak yang suka rendang, karena makanan berbahan utama daging rasa pedas ini sudah terkenal bertaraf internasional. Contoh yang kedua, konten untuk traveling. Ada yang pernah ke Bali? Jika belum, Anda merasa penasaran bukan? Dan contoh yang ketiga, untuk konten fashion. Siapa sih yang tidak suka mengenakan pakaian berbahan katun lembut? Bahan ini sangat nyaman menempel di badan. Yang keempat, attractive introduction adalah humor. Cerita pendek ringan dan lucu, pantun, kata-kata gombal lucu yang bisa membuat pembaca tersenyum bahkan tertawa. Usahakan relevan dengan konten cerita. Contoh untuk konten kuliner. Dendang gendut tali kecapi, kenyang perut senanglah hati. Untuk konten fashion. Kamu punya toko baju ya? Kok tahu? Iya, karena saya ada di toko kamu. Dan untuk konten traveling. Kamu suka traveling ya? Kok tahu? Karena bayangan kamu selalu berjalan-jalan di pikiran aku. Dan yang kelima, visual impact. Visual impact ini sertakan gambar unik yang menarik perhatian.
dan tentunya berhubungan dengan produk bisnis Anda atau konten yang mau Anda tulis. Jadi kata kuncinya menarik perhatian dan unik gambar yang Anda tampilkan untuk visual. Contoh gambar untuk bisnis pakaian dan bisa juga bisnis travel itu ada di gambar. Contohnya, narasi kontennya, bagi orang yang suka tantangan alam, jika berhasil mendaki sebuah gunung adalah kepuasan yang hebat. Itu caption yang bisa Anda pakai untuk contoh gambar yang ditampilkan. Lalu yang keenam ada story. Cerita pendek kurang lebih mirip prolog buku. Tapi kalau prolog itu ringkasan klimaks cerita. Kalau ini sumber inspirasi atau latar belakang konten tulisan Anda. Story pendeknya bisa dari pengalaman sendiri, teman, guru, orang tua, dari buku, film, dan sebagainya. Ini contoh untuk story. Sebelum masuk cerita lebih dalam, saya kasih bocoran bahwa tema cerita yang mau dibagikan kepada Anda ini terinspirasi saat saya melakukan perjalanan ke Jepang. Ini contohnya. Dan bisa Anda kembangkan lagi contoh yang lain. Yang ketujuh, 4 statement. 4 pernyataan adalah pembagian inti cerita tulisan yang mau dibahas. Garis besar bahasan pokok cerita dikelompokkan maksimal sebanyak 4 poin. Kenapa 4 poin? Karena pikiran rata-rata manusia efektif dan lancar dalam mengingat maksimal 4 poin. Jika lebih dari 4 tidak lancar lagi, butuh waktu loading. Karena ini pembuka cerita atau tulisan, usahakan beri yang ringan dulu, supaya ada rasa nyaman dan betah bagi pembaca. Efek 4 statement di awal tulisan juga akan memberi rasa penasaran bagi pembaca dan tentu ia akan lanjut membaca. Apabila pembaca penasaran di awal, dia akan melanjutkan. Ini contoh untuk 4 statement kalimatnya. Sebelum memulai cerita lebih jauh, saya akan kelompokkan informasi penting dalam tulisan ini sebanyak 4 poin inti. Yaitu yang pertama, jaga sehat sebelum datang sakit. Yang kedua, maksud dari sehat jiwa raga. Yang ketiga, penting menjaga pola hidup sehat. Yang keempat, cara menjaga kesehatan. Itu adalah contoh konten tentang kesehatan. Bisa digunakan untuk konten bisnis obat, alat olahraga, maupun bisnis alat-alat kesehatan. Dan yang ke-8, praise. Berikan pujian dan apresiasi terhadap pembaca. Contoh, terima kasih untuk Anda yang sedang membaca tulisan ini. Yang kedua, saya percaya Anda yang tertarik membaca tulisan ini adalah orang yang berpikiran terbuka dan selalu lapar ilmu. Yang ketiga, saya yakin Anda tertarik membaca tulisan ini karena Anda adalah orang tua yang peduli kesehatan anak dan keluarga. Nah, ini contoh praise yang bisa kita gunakan di awal tulisan, introduction-nya. Demikianlah beberapa atraktif introduction yang bisa Anda pilih, bisa Anda gunakan pada bagian opening. Bisa Anda gunakan salah satu atraktif introduction yang tadi kita bahas, atau bisa juga dikombinasikan, sesuaikan dengan platform dan jenis tulisan Anda. Kesimpulan, yang pertama, komunikasi efektif ibarat laju sebuah pesawat. Take off atau opening menentukan nyaman tidaknya perjalanan selanjutnya. Yang kedua, atraktif introduction yang bikin penasaran itu penting. Disarankan membuat judul tulisan yang singkat, kata pembuka relevan dengan isi atau konten cerita. Yang ketiga, atraktif introduction bertujuan agar tulisan variatif dan pembaca senang membaca sampai selesai. Kondisikan seolah-olah Anda komunikasi langsung dengan pembaca. Ini ada tips bermanfaat, teknik-teknik untuk melancarkan kreativitas. Anda rileks dan fokus, ekspansi dan buka pikiran, luaskan pemikiran dan optimis. Demikianlah untuk bagian opening di teknik dasar komunikasi. Sampai jumpa di modul berikutnya.